Minggu tanggal berapa Kak? 10 Oktober tahun 2021 adik-adik. Nah adik-adik, hari Minggu ini kita ditemani oleh kakak-kakak yang sangat luar biasa. Nah untuk PS kita kali ini ada siapa aja ya Kak? Di kelas Batita dan Balita ada Kariska. Dan nanti di kelas kecil besar ada Kak Desi. Nah, Kak Friska, selain Kak Desi dan Kak Friska, kita juga ada pemain musik hari ini yang menemani kita. Siapa? Kak Indra. Silakan Kak Indra. Oke adik-adik. Nah, biar lebih semangat lagi ya Kak Nona dan Kak Friska mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita bernyanyi bersama-sama, semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu apa Kak? Bertemu dalam kasihnya. Ya, adik-adik siap untuk bernyanyi? Siap. Bangkit berdiri, kita panggil musik. Musik. Kita mau berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Karena hari ini kami semua boleh berkumpul lewat ibadah infak. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Jaga kami semua Jaga kami semua agar kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hebat ya, semuanya sudah berdoa. Nah, untuk berikutnya masih tetap berdiri, Masih berdiri. ya, Ya, betul, Kak. kita masih bernyanyi. Dan lagu berikutnya lagu apa Kak Friska? Kita biar lebih semangat lagi mengajak adik-adik kita bernyanyi lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Harus semangat karena masih pagi. Ya, siap adik-adik? Siap. Kalau gitu kita dengarkan musik. lagi kita mau nyanyi, masih tetap dalam posisi berdiri. Kakak, siapa yang percaya adik-adiknya kasih Yesus itu sangat indah? Wah, kakak Priska juga kak, kakak Nona juga. Adik-adik percaya kasih Yesus itu sangat indah? Percaya Nah, sekali, Kak. ada lagunya supaya kita meyakini kalau kasih Yesus itu sangat indah. Kita bernyanyi lagu
kasih Yesus indah indah oh indah. Nah, bisa adik-adik? Bisa. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lagi ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, adik-adik boleh sambil duduk ya kakak ya. Masih tetap berdiri. Oh, masih tetap berdiri. Oh, iya. Terus. Nah, adik-adik Berdiri aja terus, Kak. iya, biar adik-adik juga tetap semangat ya. Nah, siapa yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau gitu, sudah siapkan Alkitabnya di depan? Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi lagu firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Gitu ya adik-adik ya? Siap ya? Ayo Kak Nona, kita dengarkan musik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi hari ini dengan Kakak Desi yang akan membawakan firman Tuhan kita hari ini untuk adik-adik di kelas kecil dan besar ya. Oke, sebelumnya kita akan buka dulu firman Tuhan hari ini. Siapkan dulu Alkitab, sudah diambil semua, kita ambil Alkitabnya. Kita buka dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17 ya. Korintus ada di perjanjian baru, betul sekali ya. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17 ya. Kalau sudah ketemu, kita tutup dulu. Tadi tutup sudah nggak apa-apa ya. Kita taruh dulu Alkitabnya, kita mau berdoa ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami, tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan yang baik. Berkati Kakak Desi yang akan membawakan firman hari ini, supaya apa yang dikatakan Kakak Desi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan mulai baca firman Tuhan kita hari ini. Sudah dibuka lagi 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17 ya. Semuanya sambil Kakak Desi baca, semuanya lihat Alkitabnya masing-masing ya. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu
seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ayat 12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahlah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, itu tadi adik-adik ya, firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, sekarang kita bisa mau tanya dulu ya. Adik-adik, siapa di sini yang punya idola? Nah, idola mau nggak? Idola itu adalah orang yang adik-adik senangi gitu ya. Idola itu adalah orang-orang yang adik-adik contoh gitu ya. Kadang-kadang adik-adik ikut-ikutan sama idolanya ya. Misalnya artis, siapa sih yang punya artis? Idola penyanyi Korea, penyanyi K-pop. Banyak ya pasti ya. Ada siapa aja tuh? Kalau di sini nggak hafal ya. Ada BTS, ada siapa lagi? Ada Blackpink, ada yang lain-lain. Siapa idolanya artis Indonesia? Ada juga banyak ya. Atau ada yang idolanya sukanya orang pinter, kayak Pak Presiden Jokowi misalnya ya. Atau pejabat-pejabat yang lain. Nah, biasanya adik-adik semua orang punya idola. Nah, jemaat di sana itu juga sama ya. Kita biasanya ngikutin idola kita, rambutnya pink, kita ikut pink gitu ya. Idola kita rambutnya pendek, kita ikut potong pendek ya. Nah, itu biasanya kita lakukan kalau ketemu sama idola. Nah, kita lihat cerita yang barusan kita dengar ya. Nah, ini cerita tentang siapa? Jemaat Korintus ya. Jemaat Korintus ini dibangun ya, atau pertama kali itu dibangun oleh Paulus ya. Nah, waktu itu Paulus tinggal di Korintus itu 18 bulan adik-adik ya, sambil membantu jemaat Korintus supaya bisa menjadi jemaat yang lebih baik ya, lebih besar. Paulus itu juga bekerja menjadi tukang tenda. Jadi dia tinggal di Korintus selama 18 bulan untuk membantu jemaat Korintus ya. Kemudian Paulus pergi dan kemudian dia digantikan oleh teman-teman sepelayanannya yang lain. Nah, kota Korintus itu adik-adik adalah kota perdagangan ya. Kotanya sangat besar, dan karena kota perdagangan banyak orang yang datang ke Korintus ya. Banyak yang datang, banyak yang pergi, mau jual apa, mau beli apa gitu ya. Sehingga orang yang tinggal di kota Korintus itu adik-adik banyak sekali orang pintar ya, atau orang-orang yang dari orang Yahudi ada, orang bukan Yahudi juga ada ya. Semua orang hidup di kota Korintus ya. Nah, Paulus sampai menyebutkan bahwa jemaat Korintus itu adalah jemaat yang tidak kekurangan dalam suatu karunia ya. Hebat itu, saking hebatnya akhirnya karena sebutan itu ya, jemaat Korintus itu menjadi sombong adik-adik ya. Jemaat Korintus itu menjadi tinggi hati karena mereka merasa mereka jemaat yang hebat ya. Nah, karena kesombongan itu ya, ada beberapa orang yang sebenarnya melayani di Korintus selain dari Paulus ya. Sesudah Paulus pergi, kemudian muncul Apolos. Sesudah itu ada juga Kefas lagi ya. Jadi ada banyak ya. Tadi adik-adik kita lihat di ayat berapa itu ya, ada banyak golongan ya. Nah, karena sombong, mulailah orang-orang Korintus itu mempunyai idola adik-adik ya. Idola adalah pelayan Tuhan ya. Jadi ada yang
kelompoknya Paulus, mereka mengidolakan Paulus, gitu ya. Nah, Paulus itu adalah kalau menurut mereka orang yang luhur budinya, gitu ya, sangat rohani sehingga banyak sekali idolanya. Nah, biasanya yang mengidolakan Paulus adalah orang-orang bukan Yahudi, ya, karena Paulus itu sering sekali mengajar orang-orang bukan Yahudi, sehingga idolanya banyak orang-orang bukan Yahudi, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi adik-adik kita baca sambil tunjukin ayatnya, ya. Itu tadi ada di ayat, kata-kata dulu sebentar. Adik-adik bisa lihat di ayat 12, ya. Nah, di ayat 12 ya, ada golongan Paulus satu, para penggemar Paulus, ya. Kemudian yang kedua ada golongannya Apolos, ya. Sesudah Paulus pergi, Apolos datang yang melayani, ya. Golongan Apolos. Nah, Apolos ini orang pintar adik-adik, ya. Dia pandai berbicara sehingga yang penggemar Apolos itu adalah orang-orang pintar yang ada di Korintus, ya. Idolanya Apolos. Saya kelompok Apolos, ya. Nah, yang ketiga adalah golongan Kefas. Nah, Kefas ini adik-adik adalah pemuka agama Yahudi, sehingga para penggemarnya Kefas itu adalah orang-orang Yahudi, ya. Kefas ini sudah tua sehingga dia sudah berpengalaman. Jadi orang-orang Yahudi adalah penggemarnya Kefas, ya. Nah, yang keempat adalah adik-adik. Yang keempat ini menamakan dirinya adalah golongan Kristus. Artinya mereka nggak mau ikutan dengan Paulus, Apolos, ataupun Kefas. Mereka bikin golongan sendiri yang tidak pro siapa-siapa, tapi mereka menamakan dirinya golongan Kristus. Dan mereka merasa mereka paling benar. Kita yang paling betul, golongan Kristus, ya. Nah, jadi ada 4 kelompok adik-adik yang berbeda-beda di jemaat Korintus. Masing-masing menganggap kelompoknya paling hebat, ya. Sehingga terjadi perpecahan di dalam jemaat Korintus, ya. Masing-masing punya idolanya. Lebih suka sama Paulus, yang satu lebih suka Apolos, yang lain lebih suka Kefas, yang lainnya bilang enggak, tiga-tiganya kita adalah golongan Kristus, gitu ya. Tapi mereka semua merasa paling hebat, ya. Sehingga akhirnya banyak sekali yang terjadi perpecahan. Kemudian Paulus mendengar ada berita itu, sehingga akhirnya Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus, ya. Dan dia mengatakan memohon agar jemaat Korintus tidak lagi melakukan hal tersebut, ya. Nah, permintaan Paulus ini bisa kita baca adik-adik di ayat 10 firman kita tadi, ya. Semuanya lihat lagi Alkitabnya. Kita akan baca ayat 10. Paulus bilang apa? Paulus bilang, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu, sehati, dan sepikir. Ya, nah itu nasihatnya Paulus. Paulus gak suka ada perpecahan di antara jemaat, ya. Tadi kita sudah baca, ya. Paulus bilang, memang Kristus terbagi-bagi. Tidak kan? Bukan aku yang hebat, bukan Kefas, bukan Apolos, tapi siapa? Kristus yang terutama. Ya, nah Paulus maunya jemaat Korintus itu harus bersatu. Tidak ada yang menganggap bahwa kelompok kita lebih hebat. Tidak ada yang menganggap Paulus lebih hebat. Tidak ada yang menganggap Kefas ataupun Apolos, ya. Tapi semuanya sama, adalah alat dari Tuhan Yesus. Kita mau baca Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Kenapa sih harus seperti itu? Ya, Roma 12, sudah ketemu adik-adik. Ayat 6 sampai 8, ya. Oke, Kakak Desi bacakan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat baik, bernubuat, maaf ya. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, kenapa Paulus nggak mau mereka mengidolakan siapapun atau terpecah-pecah? Karena di sini disebutkan semua orang dapat karunia-Nya masing-masing dari Tuhan.
Ya, oleh karena itu semua harus bersama-sama. Ya, tadi dibilang ya, yang bisa mengajar, ayo mengajar, yang bisa bernubuat, membuat, yang bisa membagi-bagikan sesuatu, silahkan membagi-bagikan sesuatu, tapi dengan ikhlas. Ya, yang bisa menasehati, menasehati. Nah, Paulus tahu bahwa semua orang punya karunianya masing-masing, ya, karena itu harus bekerja sama, nggak boleh terpecah-pecah. Nggak ada yang merasa satu lebih hebat daripada yang lain, ya. Kemudian Paulus mengatakan di Korintus tadi ya, 1 Korintus, sekarang kita lihat 1 Korintusnya pasal 3. Tadi kita baca 1 Korintus pasal 1, geser sedikit 1 Korintus pasal 3 ya, ayatnya 6 dan 7. Ayat 6 dan 7 Paulus bilang seperti ini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Gitu ya, adik-adik ya. Jadi Paulus yang membangun jemaat Korintus. Sesudah Paulus, siapa yang datang? Apolos. Apolos yang membantu mereka bertumbuh. Tapi siapa membantu mereka menjadi lebih besar? Apolos yang menyiram katanya. Tetapi siapa yang membuat pertumbuhan? Hanya Tuhan. Ya. Nah, jadi itu yang lebih penting ya adik-adik. Tuhan Yesus atau Kristus itu adalah yang terutama, tujuan utama dari semua yang kita lakukan, apapun itu. Ya. Dengan demikian, semua orang bisa jadi saksi Kristus kalau dia melakukan tugasnya masing-masing tanpa harus menganggap dirinya paling hebat. Tetapi semua orang harus bekerja sama, ya, satu bersatu bersama-sama melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan, melayani dan bersaksi dimanapun, ya, di dalam semua bidang pelayanan adik-adik. Hanya nama Tuhan Yesus yang harus diutamakan, yang harus dimuliakan, yang harus ditinggikan. Nah, sekarang Kakak Desi mau nanya, adik-adik ada nggak yang juga suka mengidolakan kakak pelayan? Aku nggak mau sekolah minggu lah, kakak pelayannya bukan Kakak Rizka. Aku nggak mau sekolah minggu, nggak ada Kak Tasya hari ini. Pas lihat iklan Impa, hari ini nggak ada Kak Cynthia, aku nggak mau sekolah minggu. Minggu depan adanya Kanona, aku baru mau sekolah minggu. Nah, itu juga nggak boleh ya, soalnya seperti tadi Paulus bilang ya, kakak-kakak pelayan juga sama, adik-adik punya tugasnya masing-masing. Ada yang bercerita tugasnya, ada yang tadi ya kayak Kanona sama Kak Rizka ya, jadi MC yang membantu membawakan ujian. Ada juga kakak Indra yang suka main gitar, atau kakak Rizka. Ada juga kakak lain ya, yang ada di balik kameranya adik-adik ya, yang membantu merekam videonya kita. Ya, jadi masing-masing juga kakak pelayan punya tugas. Jadi nggak penting adik-adik siapa kakak pelayannya, yang penting apa? Firman Tuhan yang harus didengar. Nah, ya itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik juga harus begitu. Kalau dapat tugas dari sekolah, tugas dari sekolah minggu, dapat tugas apapun, adik-adik harus melakukannya dengan baik dan jangan menganggap adik-adik lebih hebat dari teman yang lain. Tapi kalau tugasnya harus bekerja sama, jangan lupa bekerja sama. Selalu rukun sama teman-temannya. Melakukan tugasnya dengan baik supaya apa? Supaya bisa jadi saksi Kristus dimanapun kita berada, ya. Sehingga kita bisa melakukan semua tugas kita dengan baik, ya. Oke, kakak itu punya satu ayat hafalan buat adik-adik dari Filipi 2 ayat 2b. Ini hampir mirip sama bacaan kita hari ini ya. Filipi 2 ayat 2b boleh dibuka. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tujuannya apa? Memuliakan nama Tuhan Yesus, ya. Jadi itu yang lebih penting ya. Tujuan utamanya adalah nama Tuhan Yesus yang dimuliakan, ya. Dan semuanya harus sehati, sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Sepikir apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan Yesus, ya. Dan satu jiwa, yaitu Tuhan Yesus. Kita ulang sekali lagi ya. Filipi 2 ayat 2b. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bisa ya? Nanti coba dihafalkan di rumah ya adik-adik. Jangan lupa. Nah, itu sih firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya adik-adik, untuk merespon firman tadi, jadi pesannya kita tetap harus bareng-bareng, nggak boleh saling benci-benci sama temennya, dan kita tetap bekerja sama ya Kak sama teman-teman kita ya. Betul Kak Rizka. Dan adik-adik juga di dalam sekolah minggu ada yang malas sekolah minggu. Karena apa? Ada yang gak suka sama kakak pelayannya, ada yang takut sama kakak pelayan. Jangan takut,
Kalau mau ke sekolah minggu hanya karena gara-gara kakak pelayan, jadi nggak jadi ke sekolah minggunya. Enggak ya adik-adik ya, adik-adik ke sekolah minggu itu, adik-adik sekolah minggu itu bukan karena kakak pelayan, tapi karena Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik ya, kita tidak boleh memilih teman, terus kita juga tidak boleh mengingini apa yang teman kita punya, iri hati tidak boleh ya teman adik-adik ya. Nah seperti itu ya Kak Priska ya. Ya, nah untuk menutup tadi kakak pelayan punya lagu untuk adik-adik. Kita mau bernyanyi bersama-sama lagu Aku Gereja Kau Pun Gereja. Bisa ya adik-adik ya? Musik Kak. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Oke adik-adik, waktunya doa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa dalam surga, hari ini kami mau datang untuk mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang rukun, yang melakukan setiap tugasnya dengan baik dan bersama-sama bekerja sama supaya kami bisa menjadi saksi Kristus yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kakak-kakak pelayan yang boleh senantiasa melayani sehingga firman Tuhan boleh disampaikan setiap waktu kepada adik-adik. Tuhan Yesus, hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Maranatha Bandung. Tuhan berkati Ibu Pendeta, para majelis, kakak-kakak pelayan, dan semua orang yang melayani di gereja kami, supaya mereka semua boleh melakukan pelayanannya dengan baik dan sungguh-sungguh agar firman Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami mau berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden, semua menteri-menteri. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin daerah dimanapun mereka berada. Tuhan berkati supaya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik, sehingga negara ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berharap Tuhan COVID-19 boleh semakin lama semakin berkurang dan akhirnya berakhir, sehingga kami semua boleh kembali melakukan aktivitas kami, bersekolah, untuk sekolah minggu dan lain-lain. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk papa mama kami. Tuhan berkati papa mama kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ataupun dalam semua tugas mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan yang baik, supaya mama papa bisa juga merawat dan menjaga kami setiap hari. Berkati juga semua teman-teman kami, ataupun seluruh jemaat yang sedang sakit. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka dari semua sakit penyakit. Apapun sakitnya, kami percaya Tuhan yang akan menolong dan menyembuhkan semua orang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami, untuk kami yang sudah harus sekolah tatap muka. Tuhan berkati kami, jaga kami supaya walaupun kami bersekolah kembali di sekolah kami tatap muka, Tuhan tetap menjaga kami dan menjauhkan kami dari semua sakit penyakit dan virus. Tuhan Yesus berkati guru-guru kami juga supaya mereka juga boleh tetap bersemangat untuk mengajar kami. Tuhan Yesus, masih banyak yang akan kami minta, tapi kami percaya Tuhan yang selalu mendengar doa kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami mau membawakan doa-doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita waktunya untuk memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik nanti saat siapkan persembahan, masukkan ke dalam amplop. Bisa diantarkan ke gereja setiap hari. Setiap hari jam kerja bisa melalui kantor gereja dititip ke KBT atau ke Kaciltia, ya. Ataupun adik-adik bisa kirim lewat rekening di bawah ini adik-adik ya. Nah, untuk memberikan persembahan, kita mau masuk lagu Ya Tuhan terima kasih atas berkat yang Kau beri. Ya adik-adik ya. Ya Tuhan terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Ya Tuhan terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengucap syukur, kita berdoa atas persembahan kita pada siang hari ini. Kita mau berdoa, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami semua sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan Yesus berkati persembahan kami ini agar bisa digunakan untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik masih semangat untuk bernyanyi lagi? Nah, biar lebih semangat lagi, untuk menutup ini kita mau bernyanyi lagu Rukun Kasih, ya, biar kita saling mengasihi ya kakak-kakak. Adik-adik yang di rumah boleh berdiri ya kakak ya. Betul. Yuk, kami berdiri. Sudah semua berdiri kakak, kita lihat ya. Oh, sudah semua. Sudah semua berdiri ya. Ya, kita dengarkan musik. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya melupakan firman Tuhan untuk hari ini karena sangat luar biasa ya firman Tuhan hari ini adik-adik. Dan sebelum kita berpisah, kita akan berdoa dan silakan Kak Priska yang berdoa ya. Ya, nah sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sudah mengikuti ibadah pada minggu sekolah minggu ini Tuhan.
Biarlah apa yang kami dapat bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami juga akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan jaga kesehatan kami juga. Ketika kami keluar, biarlah kami selalu dalam lindungan Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih.